Lepernya. Ditabrak. Wah, ditabrak coy. BTR sama waduh. Wah, liquid knockdown, Kayak boom sama Void. Waduh, ditabrak coy. Ryzen udah dapat weapon sekarang. Ini kayaknya BTR nggak expect sih. Harta belakang dari Alter Ego. Waduh, ditabrak coy. Wah, ini cacing-cacing naga-naga coy. Liquid ketik. Wah. Rosemary langsung kejar. Liquid di mana nih? Belum ketahuan. Cabut ya. Ini pasti mereka cabut sih. Liquid knockdown di bawah. 3 player. Ini bingung juga sih. Tapi sebenarnya aduh, sampai bingung pengen ngomong apa. Ini Alter Ego, ini sebenarnya kekandangin sih sama Bigetron sih. Tapi mereka pintarnya dari Alter Ego adalah mereka mengambil rumah gede yang memang providing senjata gitu loh. Ryzen udah mulai menuju ke arah titik lain. Satar juga cukup jauh. Nah, ini berarti ya dari Morpheus dan juga dari Coach Devian pun juga Badru. Ini berarti udah tahu di mana titik-titik turunnya anak-anak Bigetron. Aduh, udah mulai ditembakin 2 lawan 1 lawan 3. Ini sulit. Tembakan dari Satar memang tidak dapat. Bahkan Alter Ego dibagin 2. Wah, ini sih bener-bener Alter Ego. Wah, digendong. Wah, Alter Ego sih bener-bener kejam di game kali Niki. Waduh. Dan ini bakal menjadi rivalitas. Wah, ini rivalitas. Ini bakal ke bawah sampai PMS. Ini mau sampai manapun. Wah. Dimulai dari hari ini nih. Dimulai dari hari ini 12 Maret 2023. Bro, gue bingung, gak ada warna biru menuju El Azhar gitu loh. Lu wat-wat tadi ini gue kirain apa? Gue lihat layar biru, Pak. Wah, itu Satar tadi sampai lihat kamera kayak mungkin dia juga kaget ya tiba-tiba. Iya ya. Oke, tapi masih ada 2 player, Ryzen dan juga Svavel. Yes. Kita lihat apakah mereka bisa mengubah nasib yang sekarang sedang tidak berpihak kepada tim Bigetron Red Villains. Ini kaget banget sih. Bahkan BTR tetap melakukan setup turun mereka ke titik-titik yang mereka biasa turunin itu loh. Alter Ego kelihatan banget niatan mereka bergabung 4 orang dan cari semua player dari BTR. Waduh. Tapi mereka hati-hati juga nih. Dapat tembakan bagian depan juga, tapi XOG duanya tumbang. Menyisakan 2 player, tapi XOG hanya menyisakan 1 dan revive masih bisa dilakukan oleh Alter Ego Ares Reski Boga. Wah, ini Alter Ego juga dalam bahaya. Mereka masih memiliki kesempatan waktu. Mereka bisa memenangkan fight ini dan masih bisa kembali reset dan bertahan kecuali tidak ada tim yang datang join. Dan kayaknya belum ada yang menyadari tembakan di area tersebut dan membuat XOG lebih baik tarik meninggalkan area fight yang terjadi dan Alter Ego bisa kembali reset dengan bertahan 3 player yang masih aktif sejauh ini Eldoge. Betul banget, ini Alter Ego ya menjadi tim perang yang benar-benar sesuai dengan namanya, itu Ares tapi Aura berhadapan dengan Void. 2 player Void tumbang oleh No Mercy, tidak ada ampun sama sekali. Tapi Void Alpha akan maju ke arah bagian depan untuk menghadapi No Mercy. Alpha low HP, No Mercy full HP. Rosezi ada di bagian belakang juga. Void kali tidak baik sama sekali tempat lain. Boom, Yami juga meletup di sana. Alpha melakukan boosting terlebih dahulu. No Mercy maju ke arah bagian depan dan momennya terlambat banget dan Biseri barusan menumbangkan Baginda. Ryzen berarti hanya menyisakan 1 orang saja dari tim Bigetron Red Villains. Wow, ini benar-benar game yang paling seru, menyulitkan. Papan-papan atas mulai tergoyahkan dan selanjutnya juga dari Aura yang masih terus berlanjut fight bersama Void yang sudah mulai terculik satu persatu. Satu masih tersungkur, masih mencoba kembali selamatkan. Namun granat dari No Mercy memulangkan seorang lapar yang baru saja selamat belum sempat untuk memboosting. 2 player tersisa dari Alpha bersama Ciel 2 lawan 2, namun masih cukup tenang, masih berada di bagian area pinggir circle, tapi tidak terlalu banyak waktu lagi karena granat dari No Mercy mendapatkan seorang Alpha lagi dan lagi. No Mercy sangat menunjukkan kualitas permainan granat saat ini dengan sangat on point. Betul, Ciel tapi bisa saja memotong lagi nih. Ini dia 1 melawan 2 Ciel. Netiku, wah ini matang ke arah bagian depan. Tapi No Mercy yang terkena damage. Roxy masih bisa melakukan tembakan. Dan Roto, Aura Esport is back. Dan Void, ini akhirnya semuanya pulang ke lobby Reski Boga. Wow, Void benar-benar sejauh ini di Grand Final DGWIB belum pada performa mereka lah ya Eldoge ya. Betul. Mereka lagi berada di performa bawah, namun mereka juga pasti akan ingin kembali comeback dengan kekuatan mereka yang sebelumnya juga. Berlanjut dari tadi Miseri dari Persija EVOS yang mendapatkan 1 player dari Bigetron yang menyisakan 1 player tersisa, belum tahu berada di bagian mana, namun mereka akan segera bertemu lagi
dengan salah satu tim dari GPX. Namun pertemuan bukan terjadi di area tersebut, melainkan di area pom bensin menuju ke Al-Azhar. Terdapat ARF dan juga Kagendra yang membuat chemistry saat ini sedang tumbang. Ingin diselamatkan, namun pergerakan dari Moskow yang ingin menuju ke bagian depan sedang ditahan oleh sebuah molotov yang dibuka dari Acul. Namun Acul harus tertangkap lagi dan lagi, dipush oleh dua player dari Kagendra secara bersamaan. Ya, betul sekali. Ini berarti membuat dari ARF hanya misalkan Axel yang tentu tidak mudah. Karena Kagendra lihat di kiri ada, di kanan ada. Dan ini akan membuat dari Axel tertembak dari bagian high ground akan cukup mudah. Tapi Flyboy mencari di mana letak dari player ARF tersebut. Sementara Persija EVOS melakukan fight dengan tim GPX harusnya ya. Satu persatu tumbang. Dan ini membuat Persija EVOS juga mendapatkan poin yang cukup baik. Chemistry pulangan ke lobby. Hanya misalkan Axel, tapi what? Svavel berhasil masuk ke bagian Al-Azhar. Tapi dia low HP. Iya, harus berusaha untuk masuk ke lane game dan itu tidak mudah dari Flyboy. Close trauma terjadi. Axel dapatkan satu tapi akhirnya rata oleh tim Kagendra. Wow, Kagendra sangatlah kuat, tapi mereka harus cepat untuk bisa menerobos ke area tengah circle lagi, karena tadi terlihat beberapa player mati oleh Bluezone seperti RRQ BSD juga. Namun dari Persija EVOS kedatangan tamu tadi undang dari bagian sisi blower ground lagi, yang dimana Mugiwara ingin menyulik, dan benar sekali Miseri sudah terpulangkan dengan 2 poin. Kanan mereka ada GPX juga, tidak bisa bertahan lama. Kalau kiri habis, kalau enggak ya harus perang secepat mungkin ya Aldoge. Karena kita bisa melihat mereka udah kalah jumlah, pintu masuknya juga susah, bisa terspread down. Mending perang kalah ya setidaknya ada perlawanan daripada kalah mati oleh rotasi yang tidak ada perlawanan balasan ke area musuh. Tapi mereka masih cukup tenang bertahan. GPX juga ingin melepaskan area tersebut, memilih untuk kabur aja ke area jalur circle karena sangat tidak worth it juga. Bluezone juga bakal ikut campur, namun masih tertahan. Red Face bakal membuka jalan terlebih dahulu untuk Persija. Sedikit bertahan mendapatkan ujung dari pinggiran circle. Terpantok Leon sedang rebahan di bagian bawah. Poin yang begitu gampang didapatkan dari seorang Red Face. Ada di bagian bawah lagi 2, namun Maul bersama Akainus. Why mereka berhenti di bagian posisi yang sangat terbuka, namun Red Face menerima balasan tembakan yang begitu low, bahkan menjegal lagi seorang Microboy bersama Red Face, menyisakan Suksi seorang diri. Bluezone yang begitu sakit. Nice try perjalanan untuk 2 player dari Persija. Ini Microboy di lock habis sih, gak ini bisa lagi bergerak. Bener-bener gak bisa bergerak kemana-mana. Bahkan Shield dia tembakan terus-menerus. Dia melihat kayaknya render ya. Iya. Kayaknya render dari Persija EVOS, dan akhirnya Shield meninggalkan terlebih dahulu karena udah harus masuk dalam zona. Tapi lihat, zona udah sangat kecil. Ini tidak akan mudah bahkan untuk Persija EVOS untuk maju. Zuxi menjadi satu orang terakhir yang sekarang paling dekat oleh zona. Tapi Flyboy pun masih bisa dilakukan backup. Bahkan dengan adanya Molotov ini, diketahui di manakah letak lawan berada, dan bahkan ditembaki oleh Kagendra. Zuxi masih melakukan lane saja untuk tidak tertembak secara mudah. Tapi lihat Alter Ego di bagian minimap tidak berhenti secara aim power. Kali ini yang menjadi mangsa mereka atau calon mangsa mereka adalah tim Mugiwara Reski. Yes, betul sekali. Tadi terpantau di bagian sisi belakang juga jalur-jalur yang sudah mulai bertemu beberapa tim. Microboy bakal dibiarkan begitu saja sampai waktunya dia dimakan oleh Bluezone. Namun dari Pikmi, Jobrengki mendapatkan seorang Genesis Top Macang yang sedang tersungkur bagian area tanah. Mugiwara sudah mulai set up untuk menjaga masuknya teman-teman dari Alter Ego. Namun Alter Ego satu buah player Okta dengan Bagimenya terus membuat fokus dari teman-teman Mugiwara sedikit sulit. Namun Okta turun dari baginya dan langsung disambut dari seorang Akainus. Tumbang satu. Ini menjadi pukulan besar lagi karena Alter Ego walaupun sudah 7 poin elim, tapi ini placement yang poinnya masih kecil sekali. Bahkan 0, ingat hashtag 9 itu masih 0 poin. Oleh karenanya kita ngelihat bagaimanakah nanti terjadi karena masih menyisakan beberapa player. Tapi benar kata Reski, masuk zona ini udah gak mudah untuk Alter Ego. Bahkan kita lihat Zuxir tempat lain juga mendapatkan akhirnya dari Mugiwara yang tadi knockdown oleh Alter Ego. Berarti tidak ada poin tambahan untuk AE. Sementara BTR masih ada gak sih? Satu orang tadi ya. Masih. Svavel tadi ya. Tadi kita lihatlah bagaimana perjalanannya nanti ya. Tapi kali ini Alter Ego melakukan pick off karena bagian depan ada Akainu dan juga satu player itu Maul. Tapi sepertinya mereka berhasil untuk masuk ke dalam zona. Dan AE lihat di bagian pinggir zona udah sulit banget untuk masuk Reski. Yes, itu sulit banget. Aura, Kagendra dijaga habis dan mereka kembali bertemu lagi. Kalau mereka perang di posisi yang sangat terbuka ini bisa join dari Zuxi maupun dari Kagendra. Tinggal menunggu waktu saja. Namun Flyboy
lebih dahulu melihat pergerakan dari Persija EVOS. The Last Man Standing Zuxi berhasil dipulangkan 7 ataupun 8 tim tersisa. Berlanjut mereka bakal menyapu lagi beberapa player tersisa dari Alter Ego. True the Smoke terus dilakukan, namun hitmarknya belum berhasil didapatkan. Bakal memakan waktu lagi Alter Ego mencoba maju lagi, seorang Fnatic Yolo ke bagian depan menyisakan Potato tertangkap. Fnatic tabrak ke bagian Akainus. Akankah Fnatic masih bisa bertahan ataupun bakal terpulangkan dan Alter Ego rata di posisi ke-7 Eldoge dengan memulangkan beberapa poin saja. Berlanjut juga dari Kagendra mengamuk. Flyboy mulai fly dengan baginya. Ambone juga bakal menyusul, tabrak lagi ke Aura. Diseret lagi brother. Ini perang yang benar-benar di luar ekspektasi. Kacau, pecah semua, dan ya kita bakal melihat hasilnya 5 tim tersisa. Belum tahu, Bigetron harusnya sudah tidak ada sih. Udah gak ada ya? Iya sih. Gak kelihatan ya? Iya, Waduh. udah nggak ada sih. Oke, let's continue the game teman-teman semua. Kagendra setelah menumbangkan sang pembantai, bisa kita katakan itu Alter Ego Ares, kali ini akan mencoba untuk masuk dan tidak mudah karena masih dijegal oleh Undercover. Pygmy kali ini akhirnya masuk ke late game dan itu membuat mereka bisa juga menambah pundi-pundi poin. Tapi Kagendra satu player akhirnya tumbang, menyisakan 2 aktif, tapi Flyboy low HP banget Reski. Asli, namun cukup tenang permainan dari Kagendra. Apakah mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi? 8 poin yang sangat beragam untuk mereka. Ambone maju dengan begitu pede, namun Pikipis dan Ambone kembali menunjukkan begitu garang dengan begitu banyak pengalaman, tapi Ambone cukup low cepat. Bluezone bakal mengikut campur lagi dan siap disambut oleh Morph yang bisa mendapatkan Angel Shoot ke area Ambone, tapi Ambone memaksa untuk mengadu aim, setidaknya memberikan ancaman, namun Zai tetap ngotot dan perjalanan dari Kagendra sudah mulai terhentikan. 4 tim tersisa saat ini Eldoge. Pygmy masih kuat bertahan dengan 3 player mereka melawan Morph dan juga dari Undercover. Wah, Undercover untuk kesekian kalinya late game Reski, dan bahkan masih mempunyai 2 player. Aura Rossetti langsung nekat tentu saja, tapi masih bisa front dan tertembak juga oleh Morph. Top 3 Morph, Pygmy dan juga tim Undercover. Forever akan maju ke bagian depan mencari tempat terlebih dahulu. Obstacle didapatkan. Pygmy kali ini ada Jobrenki dan Hahahihi untuk masuk dari bagian selatan, sementara Morph paling diuntungkan dengan 3 active player. Oh, Pygmy masih 3 juga ternyata, tapi secara posisi menurut gua Morph paling diuntungkan saat ini karena punya sedikit high ground. Sementara Undercover 2 player menurut gua jangan terlalu banyak aktif, menunggu terlebih dahulu dan berharap zona 7 atau stage 7 menuju ke tempat mereka Reski. Dan ini Eldoge, Undercover ini kayaknya mereka lebih sedikit besar, permainan mereka lebih bagus itu di Miramar ya. Iya, lebih tinggi ya daripada ketimbang map-map yang lain, karena tadi juga mendapatkan winner-winner chicken dinner di Miramar. Sekarang Miramar yang kedua juga late game lagi, berarti mereka lebih pede, lebih menguasai permainan di Miramar. Namun saat ini untuk WWCD-nya sedikit sulit karena sudah terpantau. Forever harus terpulangkan di tangan dari Pygmy. 2 tim tersisa 3 melawan 3, Morph ataupun Pygmy yang bakal mendapatkan WWCD kita belum tahu karena sama-sama masih memiliki circle. Namun Morph sudah mulai bergerak press untuk tidak membiarkan posisi dari Pygmy lebih sulit untuk masuk. Ini tidak banyak space lagi, mau tidak mau harus adu otot. Betul, tapi ini adalah kesempatan bagi Morph untuk mendapatkan chicken dinner pertama mereka. Dan juga tentunya mendongkrak poin yang mereka butuhkan. Pygmy kalau ini dapat chicken, berarti chicken ketiga untuk tim Pygmy Sport. Tentu ini akan menjadi apa ya, result yang baik untuk masing-masing tim kalau mereka bisa maksimalkan game kali ini. Sesuai diungkapkan Reski, keunggulan dari Morph ini begitu banyak. Mereka punya vehicle, mereka punya airdrop yang membuat Zai sekarang makin pede menuju ke arah bagian kanan untuk melakukan flank. Sementara Jobrenki terkena tembakan cukup banyak. Zai akan memulai movement dari bagian kanan. Kukne 2-1 lempar tinggi ke arah bagian Jobrenki. Jobrenki di knockdown 3 melawan 2 antara Morph dan Pygmy Esports. Ini kalau satu bagi didapatkan oleh Zai dan dia bakal putar-putar lagi ini. Hahahihi bersama Nibos bakal lebih pusing lagi dan dipres dari bagian kiri. Smith dimainkan juga saat ini. Benar-benar player yang baru bermain di Morph cukup baik kualitas, bisa membantu teman-teman abang-abangannya yang lain juga. Tapi 2 pergerakan dari 2 player Pygmy sudah bergeser ke bagian kanan. Awas juga nih, harus regroup loh. Waduh. Bahaya karena Smith sendiri yang menjaga. Frenzy masih berada di bagian tengah, namun sudah mulai menyadari ini mereka berputar nih.
ke kanan Morph. Ke kiri Pikmi. Iya. Betul. Ini menarik banget ya karena keduanya punya strategi yang cukup berbeda. Hati-hati Smith, benar kata Reski. Tapi kalau Hai kelihatan kau netnya gagal. Ini yang buat Smith akan menuju ke arah bagian kanan dikit. Hahihi harus segera melakukan sebuah backstep agar keadaan setidaknya menjadi imbang 2 melawan 2. Tembakan dari Zai ke arah satu play dari Pikmi yaitu Nibos, tapi belum memberikan sebuah knockdown. Zona udah sakit banget. Morph. Ini kayaknya controlling mereka udah terlalu sempurna. Smith low HP akan ditembak ke bagian depan Nibos knockdown, tapi akhirnya chicken dinner pertama untuk Morph Team di final DGWIB season ke-9 sekaligus menutup seluruh match yang sudah dilakukan. Yes, itu dia benar-benar sangat luar Oh biasa. my god. Hasil dari Miramar terakhir. Game yang benar-benar buat kita semua terkaget-kaget, terheran-heran. Ya. Wow, Waduh kacau sih Ki. Ini kacau banget Wah, sih. kacau sih. Bro. Ini Sorry banget ya buat semua timnya. Kita dikagetkan dengan no respect drop zone. Ya. Karena yang paling penting adalah objektif menjadi juara. Betul. Dan tabrakan yang mengagetkan itu benar-benar ngacauin permainan Bigetron Red Village. Waduh saya kacau, saja bro. kaget Pak ketika lu mukul pundak gua. Gua kan tadi lagi lihat ke kamera nih. Haha. Pas gua kaget lihat ke layar. What? Kok El Azhar nggak ada yang isi? Iya. Waduh. Ini amat untuk tim Alter Ego Ares. Oh Wow. my god, 2 game terakhir yang mengubah segalanya, mengubah semua hal.